Oke, puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang senantiasa terus memberkati kita di setiap paginya. Puji Tuhan, kita masih dalam kitab Kejadian, kita sudah membahas beberapa hari ini bahwa pada akhirnya janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu jatuh kepada Yakub. Tetapi ternyata belum cukup sampai di situ. Allah tidak mau memberikan berkatnya semata hanya karena Yakub itu cucu Abraham. Tapi yang Allah mau ialah Yakub juga harus memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Allah mau Yakub membangun hubungan yang hanya Yakub dan Allah saja yang ada di dalamnya. Tidak ada perantara, tidak ada orang lain. Begitupun dengan kita, Allah mau kita punya hubungan yang khusus dengan Allah. Allah mau kita juga bukan hanya mendengar tentang Allah dari orang lain, tapi Allah mau kita juga menyaksikan bahkan mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita mau kembali belajar dari tokoh Yakub, saudara. Kita buka pasal 28. Kita mau fokus di ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan untuk saudara semua. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22 kita lanjutkan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepada aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian kita tahu bersama Yakub yang pergi dari Beersheba menuju ke Haran, akhirnya beristirahat di sebuah tempat yang bernama Betel, dikatakan di ayat yang ke-19. Di tempat itu saudara, di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Yakub tidur dan kemudian ia bermimpi. Dan lewat mimpinya itulah Allah menyatakan diri Allah kepada Yakub. Sehingga saat Yakub bangun, dikatakan dalam ayat 18, kita lihat ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Betel ini terletak sekitar 10 mil di sebelah utara Yerusalem dan 60 mil di sebelah selatan Beersheba. Di mana Yakub meninggalkan keluarganya pada saat itu. Dan Betel ini juga adalah tempat di mana Abraham memberikan persembahan korban pertamanya kepada Allah ketika Abraham masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita melihat ke belakang saudara, maka kita akan menemukan bahwa Betel ini pada awalnya adalah pusat penyembahan berhala. Kalau kita baca dalam kitab Hosea, Hosea beberapa kali menjelaskan sedikit tentang kota Betel ini yang karena kejahatannya di masa lalu. Tapi kemudian kita lihat di kisah Yakub ini, kemudian kita melihat bagaimana Allah memilih tempat ini, yakni Betel ini, sebagai tempat di mana Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Bahkan Abraham pun mempersembahkan korban pertamanya itu di tempat ini, di Betel ini saudara. Dari sini kita juga dapat belajar bahwa Allah bisa mengubah apa saja. Allah bisa mengubah siapa saja jika Allah berkehendak. Karena itu saudara yang mungkin merasa kehidupan saudara gitu-gitu aja. Bukan malah berkembang, bukan malah naik, justru makin merosot. Maka teruslah berdoa. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, teruslah berdoa, teruslah berseru, teruslah berharap. Karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, amin. Allah itu sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ini yang harus kita percaya sebagai orang-orang Kristen. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, kemudian kita kembali lagi di ayat pokok kita.
Dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, di sana seperti yang sudah kita bacakan tadi, Yakub memang saudara pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Yakub memang pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Tapi saat ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah, maka seketika itu juga hidup Yakub berubah. Hidup Yakub berubah. Allah mengubah hidup seorang Yakub. Yakub memutuskan untuk mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu Allahnya, Allah yang ia sembah. Yakub tidak hanya sekedar ikut-ikutan kepercayaan orang tuanya. Yakub tidak hanya sekedar ikut-ikutan kepercayaan kakeknya Abraham. Tapi Yakub memilih sendiri kepada siapa ia percaya. Oleh karena Yakub telah mengalami perjumpaan dengan Allah, saudara. Sangat menarik kisah ini. Di sini kita bisa melihat sebagai orang-orang percaya. Kita kembali lagi mau belajar. Kita yang menyebut diri kita Kristen, kita yang menyebut diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya. Apakah benar-benar kita mengikut Kristus? Apakah benar-benar kita mengikut Kristus dengan sungguh? Atau kita menyebut diri kita Kristen hanya karena orang tua kita juga Kristen? Jadi turunlah kita juga Kristen. Mari kita mau renungkan bersama-sama, saudara. Ini jadi bahan perenungan buat kita pada pagi hari ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang-orang percaya memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Memiliki pengenalan yang benar, mengalami langsung perbuatan ajaib Kristus dalam hidup kita. Jadi bukan kita dengar-dengar dari orang lain saja. Atau karena kita ikut-ikutan. Karena orang tua saya Kristen, maka saya juga Kristen. Tapi karena kita sendiri yang memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh sebab kita mengenal dan memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Amin. Kalau dikatakan dalam kitab Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Biarlah kita pun begitu demikian, saudara. Biarlah mata kita sendiri memandang kepada Yesus. Kita sendiri mengalami Kristus. Sudah seharusnya kita orang-orang percaya begitu, saudara. Menyaksikan langsung, mengenal langsung, mengalami langsung Allah itu, Yesus Kristus itu. Bukan dengar-dengar dari orang lain, amin. Karena itu hiduplah tetap dalam firman Tuhan. Hiduplah terus di dalam doa. Bangun hubungan kepada Tuhan. Sehingga kita boleh terus mengenal Tuhan. Dengan benar mengalami Tuhan. Secara pribadi, secara intim, secara khusus. Bahkan mengalami kuasa Tuhan yang besar atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh kembali memberkati kita. Jadi bahan perenungan lagi buat kita. Sebagai orang-orang percaya, mari kita mau terus alami Kristus dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pagi ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu